Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Reza Susilawati, dengan NIM 289217007, semester 3 konversi di sini dengan mata kuliah Typing Tutor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengetikan dan pembuatan dalam surat undangan. Oke, teman-teman, kita mulai aja langsung ya. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai pengetikan dan pembuatan surat dalam surat undangan. Untuk pemahaman menulis surat undangan resmi, perlu dilakukan agar surat yang dibuat bisa sesuai dengan tata cara yang benar. Surat undangan merupakan salah satu surat yang memuat ajakan kepada seseorang atau kelompok untuk menghadiri suatu acara. Surat tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu ada surat resmi dan tidak resmi. Perbedaan pada keduanya terletak pada struktur dan fungsi yang berbeda. Jadi teman-teman semua, surat itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada surat resmi dan surat tidak resmi. Dan untuk perbedaannya terletak pada struktur dan fungsi surat. Fungsi suratnya itu bisa berbeda-beda. Surat tersendiri itu biasanya digunakan untuk ajakan, untuk undangan, menghadiri suatu acara atau ada sebuah undangan atau apapun itu ya teman-teman semua. Nah, untuk khusus surat undangan yang resmi, hal tersebut memuat keperluan formal. Jadi untuk surat khusus undangan resmi itu memuatnya untuk keperluan formal, kepentingan sebuah apa ya, dari sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan ataupun dari bisa jadi dalam perkuliahan juga itu termasuk ke dalam sebuah surat formal. Dan surat tersebut biasanya mengundang seorang atau instansi untuk membahas hal yang bersifat penting. Jadi ketika ada rapat atau ada suatu acara yang akan dibahas, biasanya diperlukan surat untuk mengundang seorang tersebut, mengundang orang penting tersebut, atau mengundang instansi tersebut. Entah itu berupa rapat, seminar, atau lainnya. Dan untuk sistematika penulisan pun berbeda dari undangan pada umumnya yang bersifat tidak formal, adapun struktur dan contohnya bisa kamu simak dalam uraian berikut ini. Nah, untuk bagian surat undangan resmi itu sendiri, dalam pembuatannya, surat ini memiliki beberapa hal yang diperhatikan terkait struktur surat tersebut. Berikut adalah beberapa yang penting dari surat undangan resmi yang baik dan benar, yaitu adanya kop surat. Teman-teman tahu nggak kop surat itu apa? Kop surat itu merupakan identitas sebuah perusahaan atau instansi. Pembuatan kop surat bertujuan untuk menerima surat mengetahui. Jadi penerima surat itu seseorang yang kita undang tersebut itu mengetahui asal dari surat tersebut itu dari mana. Jadi biasanya kop surat itu yang ada di atas, teman-teman semua. Jadi setiap undangan resmi memanglah memiliki kop. Jadi untuk setiap undangan resmi itu diharuskan adanya kop surat agar bisa menggambarkan pengirim. Nah, jadi adanya kop surat itu biasanya di situ terdapat kayak logo, terus sebuah instansi, jalan, alamat, seperti itu teman-teman. Nah, selain untuk undangan, kop surat resmi banyak digunakan pada surat-surat dari instansi. Nah, yang kedua itu adanya tanggal surat. Tanggal surat dibuat sebagai acuan penulisan surat tersebut ketika dibuat. Jadi tanggal surat itu dibuat ketika adanya dalam pada pengetikan surat. Pengetikan surat tersebut itu pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Di situ bisa dicantumkan ketika memang dalam penulisan sebuah surat tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adanya nama dan pihak yang dituju. Bagian ini wajib dicantumkan secara jelas agar nama dan pihak yang dituju bisa mengetahui jelas tentang si pengirim surat. Jadi terdapat adanya nama dan pihak yang dituju. Biasanya ditujukan ke siapa? Kepada yang terhormat, seperti itu. Kepada yang terhormat Bapak ini, misalkan kepada yang terhormat Bapak personalia siapa, atau untuk sebuah instansi juga boleh ya teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya itu ada isi surat. Isi surat yaitu memuat ajakan kepada penerima untuk menghadiri acara atau kepentingan resmi tertentu. Jadi isi surat ini adalah sebuah isi untuk mengajak, untuk
mengundang saudara sekalian, mengundang instansi tersebut untuk menghadiri acara rapat, seminar, ataupun acara lainnya dalam agenda surat tersebut. Nah, adanya waktu dan tanggal itu sangat penting ya teman-teman. Selain tanggal surat, juga adanya waktu dan tanggal. Keterangan waktu dan tempat pun wajib dicantumkan sebagai acuan waktu yang acara akan diselenggarakan. Hal ini bertujuan agar penerima surat tidak kebingungan dan mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan acara. Jadi untuk penulisan acara itu harus jelas, teman-teman, harus dicantumkan adanya waktu dan tempat agar si penerima surat tersebut tidak merasa kebingungan. Penerima surat tersebut jadi jelas nih, oh pada jam segini, tanggal segini di tempat ini gitu. Acaranya tersebut. Jadi si penerima pun tidak kebingungan untuk mendatangi acara tersebut. Nah, yang keenam itu adalah adanya lampiran atau agenda. Beberapa undangan memang ada yang menggunakan bagian ini dan ada juga yang tidak menggunakannya. Bagian ini bertujuan untuk memperjelas topik pelaksanaan acara supaya penerima undangan bisa mengetahui secara umum tentang acara tersebut. Biasanya untuk lampiran itu terdapat ada berapa kertas di situ. Misalnya 2 lampiran, 3 lampiran. Dituliskan biasanya di lampiran ada berapa lampiran atau agenda. Agendanya apa, dan misalkan kayak undangan seminar atau apa gitu, misalkan dijelaskan seperti itu. Dan untuk yang ketujuh itu adanya stempel dan tanda tangan. Bagian ini menjadi bukti bahwa undangan yang diterima berasal dari pihak resmi. Jadi seperti undangan kepada sebuah instansi atau pemerintahan itu adanya diharuskan ada stempel dan tanda tangan. Jadi harus jelas nih. Oh, ada stempel, ada capnya, dan ada tanda tangannya. Tanda tangan siapa? Tanda tangan ketuanya, atau enggak tanda tangan dari pejabat setempatnya, kalau enggak ada tanda tangan dari ketua pelaksana seminar tersebut. Nah, untuk gaya bahasa yang digunakan, seperti di dalam surat dinas, biasanya penyampaian ini surat ini tidak berbelit-belit dan langsung to the point. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat pembaca memahami maksud dan tujuan undangan tersebut. Selain itu, surat resmi menggunakan pandanan kata yang baku dan sesuai ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk pembuatan surat resmi itu katanya tidak berbelit-belit, tidak ke sana kemari, jelas to the point. Saya dalam misalkan dalam mengundang seminar, jelas di situ dituliskan pengundangan seminar untuk mengundang seminar di waktu dan tempat sekian di hari ini, misalkan seperti itu. Jadi harus jelas dan to the point ya teman-teman semua. Nah, ini adalah contoh format umum dari surat resmi dari undangan resmi ya. Ini saya contohkan dari surat pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Bandung. Di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 93, Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, nomor telepon dan kode pos. Itu adalah sebuah dari kop surat tadi teman-teman, itu yang namanya kop surat. Dan untuk nama lampiran perihal, nah itu perihal itu misalkan undangan ambil rapot, di sini kan ada undangan ambil rapot, misalkan kalau enggak undangan seminar, undangan apa gitu teman-teman, sesuai dengan agenda yang akan direncanakan itu. Nah langsung kepada isi itu ada hari, tanggal, tempat, jadi harus sesuai teman-teman, harus rinci gitu, terperinci di dalam surat tersebut agar si penerimanya itu tidak kebingungan, hari apa nih, tanggal berapa, jam berapa nih. Jadi untuk si penerima surat tersebut juga tidak kebingungan teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada hormat kami Kepala SMAN 1 Bandung. Nah, itu tuh di situ biasanya juga dibarengi dengan adanya cap, ada cap surat gitu. Kalau enggak ada tanda tangan gitu teman-teman. Nah, sekian saja mungkinnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman semua. Untuk kritik dan saran, silakan ketik di komentar. Terima kasih teman-teman semua.